Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Ajax ungkap sebab kegagalan transfer Tagliafico ke Barcelona. Ajax Amsterdam buka suara soal gagalnya transfer Nicolas Tagliafico ke Barcelona. Tagliafico dikabarkan sudah sepakat untuk pindah ke Camp Nou. Namun transfer ini kemudian gagal karena Ajax tak rela melepas pemain 29 tahun ini ke Barcelona. Direktur Ajax, Mark Overmars, buka suara terkait sebab gagalnya Tagliafico berseragam Blaugrana. Ia mengungkap bahwa Ajax tak cukup waktu untuk mencari pengganti yang sepadan. Overmars sebenarnya turut sedih keinginan Tagliafico hengkang ke Barcelona tak jadi kenyataan. Namun Ajax tak punya pilihan lain demi menjaga keseimbangan tim. Ikut-ikut Juventus, AC Milan ramaikan perburuan Nicolo Zaniolo. Zaniolo masih memiliki kontrak bersama Roma hingga 2024 mendatang. Namun proses negosiasi kedua pihak terkait kontrak baru kabarnya menemui jalan terjal. Bahkan petinggi Roma Thiago Pinto tak bisa menjamin bahwa Zaniolo akan tetap bertahan di skuad mereka musim depan. Situasi Zaniolo di Roma pun kabarnya langsung memancing Juventus untuk serius memantau perkembangan dan siap meminang pemain 22 tahun tersebut. Kini seperti dilansir Sport Italia, Milan tak mau ketinggalan dengan melakukan pendekatan terhadap perwakilan Zaniolo. Milan pun siap melayangkan tawaran dalam waktu dekat. Musim depan, Tuchel minta Chelsea datangkan Militao dari Madrid. Penampilan Eder Militao tak cuma membuat manajemen Real Madrid senang, kabarnya performanya juga membuatnya diminati klub lain. Pelatih Chelsea Thomas Tuchel dikabarkan meminta manajemen The Blues agar mendatangkan Eder Militao dari Real Madrid pada musim panas 2022 nanti. Media Spanyol tersebut mengklaim bahwa pelatih Chelsea Thomas Tuchel sangat mengagumi Militao. Chelsea sendiri belakangan ini memang disebut santer mencari bek tengah baru. Pasalnya ada kans mereka bakal ditinggal oleh Antonio Rudiger yang kontraknya berakhir pada musim panas 2022 mendatang. Liga Eropa, Barcelona bawa Dembele. Barcelona telah merilis 32 nama yang didaftarkan untuk Liga Eropa. Dari deretan pemain di skuad utama Barcelona, ada nama Dembele yang dibawa Xavi Hernandez. Ini sekaligus memberi sinyal bahwa pemain asal Prancis itu masih diandalkan meski sudah menolak perpanjangan kontrak dan ada isu dibekukan. Dani Alves yang didatangkan pada akhir tahun lalu dengan status free agent tidak dibawa Xavi. Dani Alves sebetulnya ditinggal karena salah satu faktor aturan UEFA yang hanya bisa mendaftarkan maksimal 3 pemain baru. Target Aubameyang ingin bawa Barcelona ke Liga Champions. Pierre-Emerick Aubameyang menyambut baik kesempatan bermain untuk Barcelona. Aubameyang diharapkan dapat membantu Xavi menyelesaikan masalah Barca di lini serang. Blaugrana membutuhkan striker top yang bisa mencetak gol secara reguler. Kini Aubameyang bicara soal ambisinya di Blaugrana. Dia ingin membantu klub kembali ke panggung Liga Champions. Tujuan utama saya adalah membantu tim dan memberikan segalanya untuk membawa tim kembali ke Liga Champions. Dan saya yakin sebagai pelatih Xavi akan memberikan banyak pelajaran bagi kami, ujar Aubameyang. Update ranking FIFA, peringkat naik pesat Timnas Indonesia dan Korea Selatan jadi sorotan Asia. Timnas Indonesia dan Korea Selatan sama-sama mengalami peningkatan yang paling drastis ketimbang negara Asia lain dalam periode akhir Desember 2021 sampai awal Februari 2022. Timnas Indonesia dan Korea Selatan mengalami peningkatan posisi yang cukup drastis, dikarenakan mereka melakoni banyak laga di periode akhir Desember 2021 hingga awal Februari 2022. Melihat konsistensi performa mereka, Timnas Indonesia dan Korea Selatan diprediksi terus melesat di ranking FIFA 2022, khususnya Timnas Indonesia yang sudah merencanakan serangkaian laga di FIFA Matchday.
Antoine Griezmann diprediksi absen saat Atletico Madrid jumpa Barcelona. Griezmann saat ini tengah menderita cedera otot. Hal tersebut membuat striker timnas Prancis itu harus absen pada awal Januari lalu ketika Atletico berjuang di Copa del Rey. Awalnya, Griezmann sempat diharapkan bisa segera pulih pada awal Februari. Dengan begitu, dia dapat melawan tim yang dibelanya musim lalu. Namun, seperti dikabarkan Football Espana, Griezmann diperkirakan belum akan pulih pada laga melawan Barcelona. Dia diperkirakan masih membutuhkan 1 pekan untuk beristirahat sebelum dapat bermain. Peringati Everton, Paul Merson beberkan kelemahan Frank Lampard saat melatih. Legenda Arsenal Paul Merson ikut senang saat mendengar kabar Everton menunjuk Frank Lampard sebagai pelatih baru mereka. Namun sebagai pandit sepak bola, Merson memperingati Everton untuk berhati-hati karena Lampard memiliki kelemahan yang justru bisa membawa tim tersebut terpuruk. Merson merasa keinginan besar Lampard untuk terus memenangkan pertandingan membuatnya kerap melakukan kesalahan hingga akhirnya tak mampu maksimal. Di Chelsea, dia mencoba memenangkan semua pertandingan sepak bola, kadang-kadang mungkin menjadi kelemahannya, ungkap Merson dilansir dari Sportskeda. Coutinho habis gelap terbitlah terang. Philippe Coutinho pelan tapi pasti sudah mampu bangkit dari masa-masa keterpurukan di Barcelona. Pria asal Brazil itu mulai membayar kepercayaan yang diberikan pelatih. Coutinho kembali mencetak gol untuk Brazil setelah penantian lebih dari 1 tahun. Dia merobek gawang Paraguay dalam kemenangan 4-0 di kualifikasi Piala Dunia. Saya mengalami masa yang sulit. Saya tidak berada di lapangan selama 9 bulan. Saya menjalani 3 operasi, tetapi saya mendapat semua dukungan dari keluarga saya setiap saat, kata Coutinho seperti dikutip dari Birmingham Mail. Athletic Bilbao versus Real Madrid, bagaimana kondisi Karim Benzema? Real Madrid akan menjalani partai penting di ajang Copa del Rey pada Jumat nanti, tetapi sampai saat ini belum bisa dipastikan apakah Karim Benzema bisa terlibat di dalam pertandingan tersebut atau tidak. Benzema mengalami cedera ketika Real Madrid bertemu Elche akhir bulan Januari lalu. 2 pekan terlewati tetapi Los Merengues belum bisa memberikan kabar baik soal Benzema. Dalam konferensi pers jelang laga, Carlo Ancelotti menjelaskan kalau kondisi Benzema masih belum diketahui. Ia baru bisa membuat keputusan setelah sesi latihan terakhir usai. Kami tak akan mengambil resiko. Jika dia mendapat izin dari tim medis, dia bisa bermain, ujar Ancelotti dikutip dari Marca. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!